Urgensi manajemen pembelajaran. Menurut National Advisory Committee on Handicapped Children, berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan, yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek, seperti aspek fisik, intelektual, sosial emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. Kemudian, kompetensi kepribadian mengacu pada bagaimana seorang guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian, kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Kemudian, kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Definisi anak berkesulitan belajar pertama kali secara formal adalah anak yang mengalami gangguan atau kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar, semisal untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan melakukan perhitungan matematis. Istilah ini mencakup kondisi seperti cacat perseptual, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afasia perkembangan. Karakteristik anak berkesulitan belajar dari segi perkembangan mencakup gangguan perhatian, memori, persepsi visual dan motorik, gangguan proses berpikir dan bahasa. Kemudian dari segi akademik, yang pertama disleksia atau kesulitan membaca, merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa, kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan bicara. Yang kedua yaitu disgrafia, kesulitan menulis, merupakan gangguan dalam proses menulis yang dapat menyebabkan masalah dalam mengeja dan bentuk tulisan yang buruk. Kemudian yang terakhir, diskalkulia atau kesulitan berhitung, merupakan gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, dan juga kesalahan dalam menulis angka serta penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen pembelajaran yang pertama yaitu membuat siswa belajar semaksimal mungkin, kemudian yang kedua menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran, kemudian yang ketiga pengaturan lingkungan fisik, sosial, emosional sehingga dapat mendukung proses belajarnya siswa. Kemudian yang terakhir membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Fungsi manajemen pembelajaran yang pertama perencanaan pembelajaran yaitu berpikir tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermutu kepada anak berkesulitan belajar. Kemudian yang kedua pengarahan tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga pengelolaan kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Yang keempat pembentukan jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir peningkatan mutu dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan dievaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Komponen manajemen pembelajaran yang pertama, perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan yaitu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber atau potensi yang ada secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan meliputi sumber daya manusia, tujuan belajar, bahan belajar, alat media belajar, tempat belajar, fasilitas atau sarana prasarana. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Menurut Ari Kunto yang dimaksud dengan evaluasi meliputi 2 hal yaitu mengukur dan menilai. Adapun yang dimaksud dengan mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Ukuran ini bersifat kuantitatif, sedangkan menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Jika pengukuran bersifat kuantitatif, maka penilaian bersifat kualitatif.
Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu kepada pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian kelompok kecil, heterogen artinya siswa dalam satu kelompok terdiri dari berbagai kemampuan, jenis kelamin, kelas sosial, etnik, maupun agama, bisa bekerja sama dan dapat bertanggung jawab terhadap kelompok serta diri sendiri. Adapun strategi dan teknik dalam pembelajaran kooperatif meliputi perencanaan, yaitu guru harus menyiapkan materi, membentuk kelompok, memberikan panduan pada kelompok, kemudian mengurutkan tugas yang akan dikerjakan oleh kelompok tersebut, kemudian menetapkan aturan mengenai apa yang diharapkan terhadap siswa. Selanjutnya pelaksanaan, yang dapat dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran kooperatif sedang berlangsung. Yang pertama, secara periodik memperhatikan keseluruhan kelas, kemudian mengamati setiap kelompok, kemudian yang selanjutnya menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama, dan yang terakhir memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru dapat menilai keaktifan dan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Kemudian tes pada akhir pembelajaran, guru memberikan tes untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa. Tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Adapun strategi dan teknik dalam tutor sebaya, yang pertama memilih tutor yang baik, kemudian menyusun program, kemudian menentukan beberapa siswa yang memenuhi kriteria sebagai tutor sebaya, mengadakan latihan bagi para tutor, kemudian yang terakhir pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang. Pelaksanaan. Teknik pelaksanaan dalam tutor sebaya, yang pertama, gunakan humor untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, memberikan pujian akan mendorong tute untuk melanjutkan pembelajaran. Selanjutnya, pastikan setiap pelajaran tidak hanya berisi pekerjaan menantang untuk tute, tetapi juga berisi materi yang menyenangkan. Selanjutnya, biarkan dia berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan, namun juga memperbaiki sendiri hasil pekerjaannya. Selanjutnya, tinjau kembali retensi, praktik bagus, lebih baik mempelajari sedikit tetapi mendalam. Kemudian yang terakhir, selalu waspada terhadap masalah yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kesulitan mendengar atau visual. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Tujuan dan jenis ruang sumber. Adapun tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Kemudian jenis ruang sumber, yang pertama, ruang sumber kategoris. Ini adalah jenis ruang sumber yang paling umum. Kemudian ruang sumber lintas kategoris. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir, ruang sumber non-kategoris. Jenis ruang sumber ini membutuhkan instruktur yang terlatih karena persentase peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi. Persiapan. Sebelum mengajar di ruang sumber, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru. Yang pertama, guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Kemudian, guru menyusun program pengajaran individual berdasarkan hasil asesmen. Setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur berapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Dan yang terakhir, mengatur ruang sumber, menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Pengelolaan ruang sumber. Yang pertama, pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Kemudian yang kedua, pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. Bisa berbentuk lingkaran atau berbentuk U agar guru dapat berhadapan langsung dengan siswa. Kemudian yang ketiga, ada pojok hadiah, pojok di mana anak bisa mendengarkan musik sambil tidur-tiduran. Kemudian yang terakhir, ruang konsentrasi, di mana ruang konsentrasi ini berwarna abu-abu agar anak lebih mudah berkonsentrasi.